Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Bismillah, kita masuki yang ketiga dari anwa' wa aqsam al-fi'l, macam fi'il, yaitu madin, amrun wa mudhari'un. Madin sudah kita lewati, yaitu min abrazi alamatihi bi ta'nits sakinah, ulil amr bi dalalatihi ala talab wa qabulihi ya al-mukhatabah, wa kadzalika nun at-tawkid. Dan yang ketiga wa mudhari'un wa yu'rafu bil lam. Dari ciri yang mendominasi membedakan mudhari' dengan yang lain, yaitu dimasuki ya, atau bisa dimasuki didahului oleh lam. Mudhari'un yali lam kayasan, diikuti oleh lam. Itu ciri mudhari', karena lam ini tidak masuk pada madhi dan juga tidak masuk pada amr. Kalau zahirnya masuk ya, zahir ya. Kenapa? Karena tulisannya lam dan mim, maka bukan lam tapi lima ya. Karena terkadang tidak memakai alif, sehingga kalau gundulannya dia seperti lam tapi dibacanya lima. Ya, lima dhahabta umpamanya, jangan lam dhahabta ya, karena lam tidak masuk pada madhi. Dan juga wa fitahihi bi harfin min hurufi na'aitu, dan diawalinya dengan huruf dari huruf-huruf na'aitu. Salah satu yang empat ini, nun, hamzah, ya, dan ta ya. Dan banyak para ulama menggabungkan ada pada kata na'aitu, anita, ta'ni, dan yang lainnya. Al-muhim empat huruf tambahan di awalnya ini ya. Yang empat ini adalah huruf tambahan, bukan asli. Sehingga kalau ada di madhi salah satu yang empat ini berarti asli ya, bukan tambahan. Nahu, naqumu, wa aqumu, wa yaqumu, wa taqumu. Di depannya diawali dengan salah satu yang empat tadi. Dan juga yudhammu awaluhu, kriteria yang lainnya mudhari' di dhammah awalnya in kana madhihi rubaiyan, apabila fi'il madhinya berubah fi'il madhi yang rubai, terdiri dari empat kata, empat huruf ya, terdiri dari empat huruf, maka awal mudhari'nya dengan di dhammah, seperti ka yudahriju, karena dari dahraja ya. Dari empat huruf pasti mudhari'nya di dhammah ya. Dahraja yudahriju. Atau yang ziyadah yang berupa tambahan empat hurufnya, seperti yukrimu dari akroma, yukrimu ya. Baik empat huruf asli ataupun mazid fihi yang ada tambahan, maka di dhammah awal mudhari'nya. Kemudian wa yuftahu fi ghairihi, dan difathahkan pada selain ini, selain rubai yang asli ataupun mazid.
yadribu wa yajtami'u wa yastakhriju, humasi ataupun yang selainnya dengan di fathah. Demikian pula ciri lainnya wa yusakkanu akhiruhu ma'an nun niswati, disukun akhirnya apabila bersambung bersama nun niswah. Nahu seperti yatarabbasna, ya. Karena bersambung dengan nun niswah maka huruf akhirnya disukun. Wa illa ayyafuna, ayyafuna, sini waw disukun karena bersambung dengan nun niswah. Ayyafuna di sini bukan mereka laki-laki, ya, tapi mereka perempuan. Wa yuftahu ma'a nun tawkidil mubasharati wa mubashirati lafdhan wa takdiran, dan di fathah huruf terakhirnya apabila bersambung bersama nun taukid yang mubashirah, yang langsung nyambung secara lafaz, ya, ataupun takdiran perkiraan. Nahu la yumbadanna, nyambung zal dengan nun taukid maka huruf akhirnya di fathah, la yumbadanna. Wa yu'rabu fi ma'ada dzalik, dan di i'rab selain yang ini, ya, atau selain yang itu tadi, ya, saya nyambung dengan nun niswah atau nun taukid maka mu'rab, ya. Nahu yaqumu zaidun wa la tattabi'ani, tattabi'ani karena tidak mubashir, ya, terpisah dengan alif. La tublawunna, demikian pula terpisah dengan waw. Fa imma tarayinna, terpisah dengan ya. Wa la yasuddunaka, demikian pula terpisah dengan waw. Al-muhim, selain yang bersambung dengan nun niswah atau nun taukid yang mubashir lafdhan atau takdiran maka mu'rab. Di antara tiga jenis fi'il, ya, seramatan. Kemudian shin syarah. Qala Allah Ta'ala lamma faragtu min dzikri alamatil ismi, tatkala aku selesai dari menyebutkan tanda-tanda isim, wa bayanin kisamihi, dan selesai dari menjelaskan pembagian-pembagiannya, bagian isim, bahwasanya isim terbagi ila mu'rabin wa mabniyin, kepada isim yang mu'rab dan yang mabni. Wa bayanin kisamihi atau wa bayanin kisamil mabni minhu ila maksurin wa maftuhin wa madmumin wa mauqufin, dan selesai pula penjelasan dari pembagian mabni dari isim, yang mana mabni dari isim terbagi ada yang mabni kasrah, fathah, dhammah, ya. Dan juga ada yang mauquf, ya, diwakafkan. Maka syara'tu fi dzikril fi'li, aku memulai, syara'tu ay bada'tu, dalam menyebutkan fi'il. Fadzakartu annahu, maka aku sebutkan fi'il yang qasimu ila thalathati aqsamin, terbagi menjadi tiga macam. Ketika di sini beliau tidak menyebutkan definisi, ya. Dikritik oleh Abdul Hamid, Muhyiddin bin Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin. Harusnya katanya sebutkan dulu definisi fi'ilnya, tapi beliau di sini tidak menyebutkannya. Karena alasannya kata Muhammad Muhyiddin, ya, definisi fi'il itu lebih didahulukan ketimbang pembagiannya. Ya.
Di antara tiga pembagian fi'il yaitu madin wa mudhari'in wa amrin. Wa dzakartu likulli wahidin minha, dan aku sebutkan masing-masing dari tiga macam fi'il ini alamatahu dallata alaihi, tanda-tandanya, ciri-cirinya yang menunjukkan kepadanya. Wa hukmahu ats-tsabita lahu, dan aku sebutkan pula hukumnya yang menjadi ketetapan bagi fi'il tersebut, baik itu min bina'in wa i'rabin, dari tetap kondisi akhirnya dalam suatu keadaan atau berubah dari suatu keadaan menjadi keadaan lain. Wa bada'tu min dzalika bil madhi, maka aku mulai dari pembagian fi'il itu dengan fi'il madhi. Wa dzakartu anna alamatahu, aku sebutkan bahwasanya tanda fi'il madhi ayyaqbala ta'at ta'nihi sakinati, yaitu menerima tak ta'nih sakinah yang sukun. Ayyaqbala ta'at ta'nisi sakinata, ya, ta sakinahnya, tak ta'nih yang sukun, sakinata. Ka qama wa qa'ada, seperti qama dan qa'ada, taqulu qamat wa qa'adat, dia menerima tak ta'nih. Ya. Wa anna hukmahu, dan hukumnya fil asli, pada dasarnya, ya, pada asalnya fi'il madhi itu al bina'u al fathi kama mathalna, dia mabni di atas fathah sebagaimana kita contohkan. Qad yakhruju anhu ila dhammi, dan terkadang keluar dari mabninya di atas fathah kepada mabni dhammah. Kapan? Kalau mabni dhammah, wa dzalika, hal itu idza tasarat bihi wawu jama'ati, apabila bersambung dengannya wawu jamaah, bersambung dengan fi'il madhi tersebut wawu jamaah, ya, maka mabni dhammah. Qaulika qamu wa qa'adu. Meskipun sudah kita lewati di Tuhfah bahwasanya orang-orang Kufiyin tetap bersikeras, kendati pun nyambung dengan wawu jamaah mabni fathah, ya, kata mereka tetap mabni ala fathil muqaddarin, ya, mabni di atas fathah yang muqaddar, yang disembunyikan, karena asalnya qomau, ya, qomu itu asalnya qomau, ya, wa qa'adau, ya, qa'adau gitu. Tapi disembunyikan, kemudian diberikan harokat dhammah lil munasabah, untuk kesesuaian, ya, karena wawu sukun sesuainya dengan wawu. Itu kata mereka orang-orang Kufi, ya, yang berpendapat dalam semua keadaannya mabni fathah. Au ila sukunin, au ila sukuni, atau terkadang mabni sukun fi'il madhi ini. Kapan hal itu? Wa dzalika idza tasala bihi ad-dhamirul marfu'ul mutaharriku, hal itu terjadi apabila bersambung dengan fi'il madhi dhamir rafa', ya, dhamir rafa' yang berharokat, ya. Berharokatnya apa? Sebagian atau semuanya? Dhamir rafa' yang berharokat semuanya, Pak? Tak, iya kan? Tak. Dorobta, dorobti, dorobtu, tadi itu, ya, berharokat atau berharokat sebagiannya, seperti dorobna, ya, yang berharokat nunnya saja, alifnya sukun, ya. Itu mau berharokat semuanya atau sebagiannya, maka disebut mutaharrik. Sehingga di sini mengeluarkan dhamir rafa' yang sakin, ya, yang sukun, seperti doroba, dorobu, ya, dhamir rafa' tapi sukun. Atau dhamir mansub yang sukun itu pun keluar, ya, dhamir mansub seandainya didapati dhamir mansub yang sukun.
Seperti apa? Dorobani umpamanya. Qaulika seperti ucapanmu qumtu wa qa'adtu wa qumna wa qa'adna. Ini qumtu berarti berharokat dengan qa'adtu, qumna wa qa'adna berharokat sebagiannya karena alifnya sukun. Demikian pula fi'il madhi yang memberi sukun ketika bersambung dengan niswah, ya, tasala bihi ad-dhamirul marfu' al-mutaharrik dan juga niswatu, yaitu nun niswah qaulika qumna wa qa'adna. Sehingga talakhasa an dzalika, teringkas dari hal itu, tersimpulkan dari hal itu, anna lahu thalath halatin. Fi'il madhi itu ada 3 keadaan, 3 kondisi, yaitu mabni ad-dhammu wal fathu was sukun. Ada yang mabni dhammah, fathah dan sukun. Qad bayyantu dzalika, dan telah aku terangkan hal itu. Itu dari yang disepakati. Baru nanti beliau akan berpindah kepada hal-hal yang terjadi persidangan pendapat padanya, apakah fi'il madhi atau bukan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.